Di video kali ini saya ingin membahas secara ringkas, bisa nggak hutang piutang dipidana? Ya karena memang jika kita mengacu ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, itu sudah jelas disampaikan bahwa nggak seorang pun boleh dipidana penjara ataupun kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang. Yang pada intinya maksud dan tujuannya seperti itu. Artinya, jika kita menyimak apa yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, itu sudah clear bahwasanya hutang piutang merupakan bagian dari ranah hukum perdata sehingga tidak bisa dipidanakan. Nah, ini kan menjadi suatu kontradiktif ya di dalam perkembangan hukum saat ini. Meskipun hutang-hutang itu merupakan bagian dari ranah hukum perdata, akan tetapi apabila di dalam perbuatan hutang-hutang itu terdapat unsur tindak pidana, maka meskipun hutang-hutang merupakan bagian dari ranah hukum perdata, namun bisa dipidanakan. Lalu hutang-hutang seperti apa sih yang bisa dipidanakan? Inilah yang menjadi pembahasan utama saya dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut ke topik utama, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan video ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Jadi rekan-rekan, hutang piutang ini kan merupakan suatu perbuatan yang lazim yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ruang lingkup pekerjaan, kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Apalagi bagi mereka yang aktif dalam dunia bisnis, saya rasa perbuatan hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang lumrah untuk mereka lakukan demi mengembangkan usaha ataupun bisnis yang sedang mereka lakukan. Lalu bagaimana jadinya jika perbuatan hutang piutang itu justru terdapat unsur tindak pidana? Nah, ini kan menjadi masalah nantinya bagi seseorang yang sedang mempunyai hutang. Lalu hutang-hutang seperti apa sih yang bisa dipidana? Kita langsung aja ke topik utamanya. Jadi rekan-rekan, hutang piutang yang bisa dipidana adalah perbuatan hutang piutang yang mengandung unsur tindak pidana. Dalam hal ini saya mencontohkannya dengan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalam pasal 378 ada beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Yang pertama, dengan menggunakan identitas palsu ataupun nama palsu. Yang kedua, dengan rangkaian kebohongan. Dan yang ketiga, dengan tipu muslihat yang bertujuan untuk agar seseorang menyerahkan sesuatu barang yang bertujuan untuk menciptakan hapusnya hutang ataupun menciptakan hutang. Maka apabila unsur tindak pidana itu terpenuhi di dalam suatu perbuatan hutang piutang, meskipun hutang piutang itu perdata, maka tidak menutup kemungkinan bisa dipidanakan. Sebagai contoh misalnya seperti ini, si A ingin meminjam uang kepada si B sebesar 5 juta rupiah, di mana si A menyampaikan kepada si B bahwa orang tuanya lagi sakit, ingin dibawa berobat ke rumah sakit dan membutuhkan biaya berobat sebesar 5 juta rupiah. Dan disampaikan si A lah kepada si B bahwasanya orang tuanya sakit, ingin dibawa ke rumah sakit, ingin yang pada intinya segera diobati lah, sehingga dia membutuhkan biaya sebesar 5 juta rupiah. Ya karena si B merasa kasihan melihat rekannya itu, dia pun simpatik untuk membantu, sehingga diberikanlah uang sebesar 5 juta rupiah kepada si A. Namun selang beberapa hari setelah uang itu diserahkan, si B mendapat kabar jika orang tua si A itu baik-baik saja, nggak ada dibawa ke rumah sakit, nggak pernah sakit, bahkan alhamdulillah dalam keadaan ketika si B mendapatkan informasi orang tua si A masih dalam keadaan sehat. Berarti kan dalam hal itu si A dengan rangkaian kebohongan, dengan tipu muslihat, dia sudah berusaha untuk mempengaruhi si B agar si B
tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar 5 juta rupiah kepada si A. Dalam hal ini kan unsur tindak pidananya sudah terpenuhi. Ya karena kenapa? Karena pada faktanya orang tua si A itu tidak dalam keadaan sakit dan tidak sedang dibawa ke rumah sakit, apalagi membutuhkan perawatan yang mendadak. Karena fakta dan kenyataannya orang tua si A itu dalam keadaan sehat-sehat saja. Berarti kan dalam hal itu si A sudah menggunakan rangkaian kebohongan yang bertujuan agar si B menyerahkan sesuatu barang untuk menciptakan hutang ataupun menciptakan hapusnya piutang. Maka dalam hal itu unsur tindak pidana yang dilakukan oleh si A itu menurut hemat saya sudah terpenuhi. Meskipun pada dasarnya si A berniat meminjam uang kepada si B, meskipun pada dasarnya itu perdata, tapi cara dia melakukan hukum perdata itu dilakukan dengan terdapatnya unsur tindak pidana, yaitu tindak pidana penipuan. Nah, perbuatan seperti inilah yang masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana, di mana perbuatan yang dilakukan oleh si A adalah dengan menggunakan rangkaian kebohongan, kata-kata palsu yang bertujuan agar seseorang menyerahkan sesuatu barang yang tujuannya untuk menciptakan hutang ataupun hapusnya piutang. Maka dalam hal itu unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 menurut hemat saya itu sudah terpenuhi. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, hutang piutang yang bisa dipidana. Jadi meskipun dia hutang piutang ranah dari hukum perdata, apabila memang terdapat unsur tindak pidana penipuan, maka menurut hemat saya tidak menutup kemungkinan hutang piutang itu bisa saja dipidana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Akhir kata, saya Ahmad Hamdan Nasution pamit dan undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.